Kisah sahabat yang menjadi perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kita membayangkan sejauh apa seseorang sanggup mengorbankan dirinya demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan harta, bukan kedudukan, tapi tubuhnya sendiri dijadikan perisai. Hari ini, mari kita menyelami kisah seorang sahabat mulia yang namanya harum dalam sejarah Islam. Karena ia berdiri di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan maut. Namun sebelum lanjut, silakan niatkan hati, duduk dengan tenang, dan jika kisah ini menyentuh, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar pahala kebaikan ini mengalir lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Latar belakang Perang Uhud. Sahabatku, kisah ini terjadi pada Perang Uhud, tahun ketiga Hijriyah. Awalnya, kaum muslimin berada di atas angin. Namun karena sebagian pasukan pemanah meninggalkan posisi, keadaan berbalik drastis. Pasukan Quraisy menyerang dari belakang. Barisan kacau, debu perang menutupi pandangan, dan kabar palsu pun menyebar. Muhammad telah terbunuh. Sebagian sahabat terpukul, sebagian lainnya bertahan. Namun yang paling genting adalah satu hal. Keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terancam. Panah beterbangan, pedang berkilau, dan di saat itulah seorang sahabat berdiri tegak di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah, sang perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Talha bukan sahabat biasa. Ia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Namun jaminan itu tidak membuatnya bersembunyi. Di Uhud, saat musuh mengincar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Talha membentangkan tubuhnya. Setiap anak panah yang mengarah ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia hadang dengan tangannya sendiri. Setiap tebasan pedang, ia sambut dengan bahunya. Diriwayatkan, tangan Talha lumpuh karena terlalu banyak menangkis serangan. Bayangkan, sahabat, rasa sakit itu nyata, darah itu nyata. Namun cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih nyata. Dalam satu riwayat disebutkan, Talha mengalami lebih dari 70 luka di tubuhnya. Namun satu pun tidak membuatnya mundur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah." Subhanallah, ia belum wafat saat itu. Namun Allah sudah mencatat derajat syahid untuknya. Sahabat yang beriman, coba tanyakan pada diri kita. Seandainya kita berada di Uhud, di mana posisi kita? Di barisan pelindung, atau di barisan penonton? Bukan satu, tapi banyak perisai. Menariknya, sahabat sekalian, Talha bukan satu-satunya. Ada Abu Dujanah radhiyallahu anhu yang membungkukkan punggungnya agar panah musuh menancap di tubuhnya. Bukan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Sa'd bin Abi Waqqas yang memanah musuh satu persatu atas doa langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hari ini kita belajar satu hal besar. Cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar ucapan. Ia menuntut keberanian, pengorbanan, dan pembelaan. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi diserang pedang. Namun sunnahnya sering diserang ejekan. Ajarannya diserang kelalaian. Namanya disebut, tapi tidak ditaati. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjadi perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari ini? Bukan dengan tubuh, tapi dengan akhlak, dengan kejujuran, dengan menjaga salat,
dengan membela sunnah melalui perilaku yang lembut dan benar. Jika telah melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari panah, maka kita melindungi ajaran beliau dari dilupakan. Sahabat Nur Hidayah, jika kisah ini menyentuh hati Anda, tuliskan di kolom komentar, bagaimana cara saya menjadi perisai Rasulullah hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share, agar lebih banyak hati yang tergerak mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan pengorbanan. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di surga kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.